saya atas nama Alfis Mahrob. Saya dari kelompok 2 di mana yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Siti Mutmainnah, Andriana, Siti Khadijah Hagalun, dan Isneni Nur Asisa. Di mana judul materi kita yaitu individu dan masyarakat. Baik, adapun latar belakangnya, yaitu masyarakat adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada satupun individu yang dapat hidup tanpa individu yang lain. Walaupun seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seorang individu, itu sama sekali tidak berharga jika tidak ada individu lain, atau dengan kata lain tidak ada interaksi sosial yang terjadi di antara individu atau masyarakat. Maka dari itu, jika kita ingin mengkaji tentang individu, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari masalah masyarakat itu sendiri. Karena keduanya antara individu dan masyarakat saling berkaitan satu sama lainnya. Baik, adapun pengertian dari individu dan masyarakat. Nah, pengertiannya itu menurut Sudirman Kartohadipardjo sebagaimana dikutip Suarjono Sekanto 2003, individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Dapat pula dimaknai sebagai pembagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, masyarakat menurut J.L. Glynn dan J.P. Glynn adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama serta meliputi pengelompokan yang lebih kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri. Manusia berkeluarga, ia berkelompok, selalu membuat sesuatu dan berbuat. Keluarga, kelompok, masyarakat, dan negara tidak merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri di luar. Mereka ada usaha manusia yang perlu dipertahankan, dipelihara, dan ditunjang, atau apabila perlu diubah atau diganti oleh manusia. Mereka adalah bagian hidupnya, mereka adalah bentuk perilaku yang tergantung dari dia. Hidup bermasyarakat yang diusahakan dan diciptakan sendiri bertujuan untuk memungkinkan perkembangannya sebagai manusia. Sebab tanpa masyarakat tidak ada hidup individual yang manusiawi. Jadi manusia sekaligus membentuk dan dibentuk oleh karyanya sendiri, yaitu masyarakat. Saya Siti Khadijah akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tentang interaksi individu dan masyarakat. Menurut para ahli ilmu psikologi sosial, bahwa interaksi sosial adalah saling berhubungan antar dua makhluk hidup atau lebih, di mana manusia yang satu terhadap yang lain saling mempengaruhi. Proses sosial dimaksudkan bahwa cara-cara interaksi yang dapat kita amati apabila individu dan kelompok berteman dan menggunakan sistem berhubungan mengenai cara-cara hidup yang telah ada. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan atau integrasi. Pertama, kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri antara dua pihak yang berkonflik atau berbeda pendapat agar bisa mencapai keseimbangan atau penyelesaian masalah. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana dua kelompok budaya yang berbeda berinteraksi dalam jangka waktu lama sehingga terjadi peleburan kebudayaan dan akhirnya membentuk budaya baru. Dan yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur budaya dari kelompok atau masyarakat lain tanpa menghilangkan budaya asli. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang memisahkan. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah bentuk interaksi sosial di mana
kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan atau konflik. Dan yang ketiga, konflik. Konflik adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan pertentangan antara individu atau kelompok karena perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan. Adapun dari kesimpulan makalah kami, yaitu interaksi sosial yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Interaksi sosial yang terjadi pun beragam, ada antara individu dan kelompok. Dalam hal ini, individu berinteraksi dengan masyarakat sebagaimana yang telah kita ketahui. Individu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan menjalani kehidupan. Interaksi individu dengan masyarakat juga tidak lepas dari norma-norma tuntunan dan kehidupan masyarakat.